Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Sarita, NPM 2021720 dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Hari ini saya akan membuat video menjelaskan mengenai unsur cuaca dan iklim serta alat-alat meteorologi dan klimatologi. Mari kita mulai. 1. Radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari terbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut insolasi. Insolasi yaitu penerimaan energi matahari oleh permukaan bumi. Bentuknya adalah sinar-sinar gelombang pendek yang menerobos atmosfer. 2. Lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran yaitu untuk mengetahui intensitas dan berapa lama atau jam matahari bersinar mulai dari terbit hingga terbenam. Sudut datangnya sinar matahari yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari, di mana ada perbedaan sudut datang sinar matahari yang menyebabkan perbedaan luas permukaan horizontal dan perbedaan panjang atmosfer yang dilalui oleh sinar matahari. 3. Suhu udara. Suhu udara yaitu ukuran panas dan dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi, ataupun suhu udara merupakan panas dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. 4. Kelembapan udara. Kelembapan udara yaitu ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Pada kelembapan udara dibagi 3, yaitu kelembapan relatif, absolut, dan spesifik. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfer. 6. Penguapan. Penguapan yaitu proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Pada penguapan ada 3, yaitu 1. Evaporasi, merupakan proses di mana air yang di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena pemanasan dari sinar matahari. 2. Transpirasi, yaitu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun yang selanjutnya berubah menjadi uap kemudian ke atmosfer. 3. Evapotranspirasi adalah proses gabungan pelepasan uap air ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. 7. Penutupan awan. Penutupan awan yaitu mengacu pada pecahan langit yang tertutup awan saat diamati dari lokasi tertentu, di mana penutupan awan ini berkorelasi dengan durasi sinar matahari, karena daerah yang paling tidak berawan adalah yang paling cerah, sedangkan daerah yang paling berawan adalah tempat yang paling tidak cerah. 8. Kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin adalah satuan yang mengukur kecepatan aliran udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Arah angin yaitu di mana angin berasal dan dari mana angin bertiup. 9. Presipitasi. Presipitasi yaitu peristiwa di mana air jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dataran maupun lautan dalam berbagai bentuk. Pada presipitasi meliputi embun, hujan, dan salju. Anemometer. Fungsi alatnya yaitu pengukur kecepatan angin dan besarnya tenaga angin. Satuannya adalah meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara kerja alatnya yaitu pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, maka makin cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkok-mangkok. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan pada daerah yang terbuka. Ombrometer. Nah, fungsi alatnya yaitu mengukur curah hujan. Satuan alatnya yaitu milimeter. Cara kerja alatnya yaitu alat ini terdiri dari corong untuk menangkap hujan. Kemudian ditampung di dalam tabung.
Saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Setelah terkumpul air, dialirkan ke dalam gelas ukur lalu dihitung. Cara penempatan alatnya yaitu disimpan di tempat terbuka yang datar dan tidak terhalangi. Campbell Stokes. Fungsi alatnya yaitu mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya adalah kalori, sentimeter persegi, dan menit. Cara kerja alatnya yaitu lamanya penyinaran matahari dicatat dengan jalan memusatkan sinar matahari melalui bola gelas sehingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan pada jejak pias pengamatan dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 16.00 sore. Cara penempatan alatnya yaitu alat ini harus benar-benar rata air. Salah satu kakinya menghadap utara. Kemiringan harus sesuai ketinggian alat 1,2 meter dengan tiang kokoh pias sesuai dengan bulan. Lisimeter. Fungsi alatnya yaitu mengukur evapotranspirasi. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerja alatnya yaitu penguapan yang berasal dari tanah dan tanaman apabila tanah itu terjaga penuh oleh penambahan air dan tertutup penuh oleh vegetasi. Dikarenakan vegetasi dan tanah terkurung dalam lisimeter, maka pengukuran evapotranspirasi dapat dilakukan dengan air yang masuk dari curah hujan, air tambal, sedangkan air yang keluar dari air per lokasi dari air yang telah diterima. Cara penempatan alatnya yaitu disimpan di tempat yang kira-kira dapat mengukur evapotranspirasi. Penakar hujan otomatis. Fungsi alatnya yaitu mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelembapannya. Satuannya adalah milimeter. Cara kerja alatnya yaitu jika hujan turun, air masuk melalui corong, kemudian berkumpul dalam tabung tempat pelampung, pelampung serta tangkainya naik ke atas. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung bersamaan dengan keluarnya air, maka pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali. Cara penempatan alatnya yaitu disimpan di tempat terbuka, pastikan tidak ada penghalang air hujan masuk ke dalam corong. Angstrom Pyrheliometer. Fungsi alatnya yaitu mengukur intensitas radiasi matahari langsung. Satuannya adalah persepuluhan atau persen. Cara kerja alatnya yaitu, alat ini terdiri dari sensor yang menghasilkan gaya gerak listrik dan recorder yang berisi baterai, galvanometer, dan amperemeter. Sensor dalam tabung dapat diputar horizontal dan vertikal, kemudian mengikuti gerak matahari, sehingga sinar selalu jatuh tegak lurus ke permukaan sensor. Cara penempatan alatnya yaitu disimpan di ruangan terbuka dan menghadap matahari langsung. Hygrometer elektronik. Fungsi alatnya adalah untuk mengukur kelembapan di suatu tempat. Satuannya yaitu derajat Celcius atau Fahrenheit dan Kelvin. Cara kerja alatnya yaitu terdapat dua skala pada alat ini, yaitu menunjukkan kelembapan dan temperatur. Cara baca hasil pengukuran alat ini yaitu dengan cara terlebih dahulu memberikan udara pada alat ini dengan mengipas-ngipasnya. Cara penempatan alatnya yaitu diletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya. Termometer bola basah. Fungsi alatnya yaitu mengukur suhu udara dan kelembapan udara. Satuannya yaitu derajat Celcius dan kelembapannya adalah persen. Cara kerja alatnya yaitu suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya bagian bawah termometer dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Cara penempatan alatnya yaitu diletakkan di sangkar meteorologi sehingga suhu udara yang diukur merupakan suhu udara yang sebenarnya. Barometer, fungsi alatnya yaitu mengukur tekanan udara untuk meramal cuaca dalam kurun waktu 12-24 jam. Satuannya yaitu milibar. Cara kerja alatnya yaitu dengan memutar skrup penyetel pada bagian belakang barometer. Cara penempatan alatnya yaitu ditempatkan pada ruangan yang kering, tertutup dan terhindar dari sinar matahari.
dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruangan. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kinerja alatnya. Termometer dinding. Fungsi alatnya yaitu mengukur suhu ruangan. Satuannya adalah derajat Celcius dan Fahrenheit. Cara kerja alatnya yaitu bergerak secara otomatis mengikuti besar atau kecilnya copy paste temperatur udara. Cara penempatan alatnya yaitu dengan digantung atau dipasang pada dinding. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.